Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali dengan materi akhlak sambungan atau bagian yang kedua. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang tata krama. Yang kedua yaitu tema sifat santun dan malu. Bersama saya Bu Siti Rahma Tahir Emage. Silakan kalian memperhatikan dengan seksama dan silakan di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dan dimudahkan dan dapat dicerna dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bahasan yang pertama adalah santun. Pengertian santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Santun itu dapat dilihat dari ucapan dan santun juga bisa dilihat dalam perilaku atau tindakan. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang santun, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin anna Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lil as'ajil as'ari inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu halma wal haya, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Asyaji Al-As'ari, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sifat santun dan rasa malu itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penerapan perilaku santun. Bersikap santun itu hendaknya kita biasakan di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, lingkungan kerja kalau kita seorang pekerja, dan di lingkungan masyarakat. Artinya perilaku santun ini hendaknya kita selalu membiasakan diri baik di lingkungan rumah bersama keluarga, lingkungan sekolah bersama teman-teman, lingkungan kerja bersama teman kerja, kemudian lingkungan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu penerapan perilaku santun ini meliputi yaitu santun kita kepada kedua orang tua dan kepada guru kita, kemudian kesantunan kita kepada orang yang lebih tua, kemudian kesantunan kita kepada teman sebaya, kemudian kesantunan kita kepada yang lebih muda usianya. Ini sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya, itu tentang tata krama. Nah, berkaitan dengan perilaku santun ini, kita akan mengutip satu kisah, yaitu kisah Anas bin Malik, di mana dia menceritakan perilaku Rasulullah SAW sebagai suri teladan bagi kita yang patut kita ikuti. Yaitu Anas bin Malik adalah seorang perawi hadis terkenal, kemudian dia juga menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Kemudian dia menceritakan kepada kawan-kawannya dengan kesungguhan hati
yaitu di mana Anas berkata bahwa selama 10 tahun menjadi pembantu beliau, aku diperlakukan dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata hus kepadaku. Beliau pun tidak pernah sekalipun membentakku dengan perkataan "Hai Anas" atau "Mengapa engkau berbuat begini?" dan "Mengapa tidak berbuat begitu?" Demikian Anas menceritakan kepada kawan-kawannya tentang perilaku Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, marilah kita berusaha dengan kesungguhan hati untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Karena sungguh mulia akhlak Rasulullah SAW meskipun terhadap pelayan beliau. Dalil Al-Quran tentang santun dalam berkata, yaitu Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 83. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi ayat ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah minta janji kepada kita, ya, meskipun ini ditujukan kepada Bani Israel, tapi dapat dipahami secara keseluruhan bahwa mengajarkan kepada manusia, yaitu janganlah menyembah selain kepada Allah. Nah, setelah kita diperintahkan menyembah kepada Allah, maka selanjutnya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Berbuat baik di sini artinya berkata, berucap, dan berperilaku yang baik, ya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, maksudnya karib kerabat dan keluarga kita yang dekat maupun yang jauh, kemudian kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Kita dianjurkan untuk senantiasa berlaku santun, ya, baik perilaku maupun perbuatan, ya. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, ya. Jadi setelah kita diperintahkan menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, yatim, dan orang miskin, kita diperintahkan untuk bertutur kata atau bersikap, berucap kepada manusia dengan perkataan yang sopan. Nah, setelah itu, setelah kita berkomitmen seperti itu, kemudian Allah merintahkan kita untuk istiqomah kepada perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat. Akan tetapi perintah-perintah Allah yang telah disampaikan kepada manusia melalui Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah dan para Rasul sebelumnya, itu banyak manusia yang berpaling dan mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kita yang mengikutinya. Makanya Allah mengatakan masih banyak yang diantara kalian yang menjadi pembangkang. Semoga kita tidak termasuk pada golongan orang-orang yang pembangkang. Manfaat sifat santun. Santun memiliki manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah orang yang memiliki sifat santun dalam berkata maupun berperilaku mudah diterima oleh orang lain.
Karena sikap santun ini menjadikan seseorang disenangi orang dan mudah diterima. Ya, jadi hendaknya kita biasakanlah berperilaku santun. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Jadi banyak pengusaha yang sukses, yang berhasil, itu ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Apakah itu sebagai pemimpin, apakah itu sebagai pedagang, apalagi kalau sebagai seorang pedagang ya. Pelayanan yang baik itu akan membuat orang itu senang. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki sifat santun ini insya Allah dicintai Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sifat santun atau sikap santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Dalam hal berdakwah, beliau juga memiliki sifat yang lemah lembut, sehingga dengan kelemah lembutan beliau itu menjadikan orang-orang itu luluh hatinya, bisa mengikuti Islam dengan baik karena menjadi suri teladan yang diikuti oleh umat. Jadi hendaknya kita membiasakan perilaku santun dalam kehidupan kita sehari-hari, kapanpun dan dimanapun kita. Pembahasan yang berikutnya atau yang kedua adalah malu. Apa itu malu? Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, malu itu berasal dari kata haya yang artinya hidup. Nah, hidup matinya hati seseorang itu sangatlah mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Demikian halnya sebaliknya. Jadi seseorang yang memiliki sifat malu itu dikatakan bahwa dia memiliki hati. Artinya hatinya hidup. Demikian sebaliknya, jika seseorang itu sudah tidak memiliki rasa malu, berarti perlu dipertanyakan, apakah hatinya sudah mati. Nah, rasa malu itu sendiri adalah bersumber dari keimanan. Jadi kenapa kita memiliki sifat malu? Karena kita memiliki keimanan. Jadi landasan dasarnya adalah keyakinan dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sana akan melahirkan sifat malu. Kita malu karena Allah melihat kita. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu perbuatan yang tercela, kita malu. Bukan karena tidak dilihat oleh manusia, tapi kita malu karena Allah itu Maha melihat, yang senantiasa melihat apa yang kita perbuat, ya, baik itu yang nampak maupun yang kita sembunyikan. Jadi malu ini erat kaitannya dengan perilaku tercela atau yang terhina. Pembahasan selanjutnya yaitu beberapa keutamaan sifat malu. Jadi malu ini memiliki keutamaan yang sangat berarti dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, sifat malu mendatangkan kebaikan. Karena malu mengajak pemiliknya agar menghiasi diri dengan sifat mulia dan menunjukkan diri dari atau menjauhkan diri dari sifat yang hina. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Sami'tu Umran bin Husain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la yati illa bi khair. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, aku telah mendengar dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali semata-mata kebaikan. Jadi sesungguhnya sifat malu itu bagi orang yang memiliki sifat malu, insya Allah berusaha menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat yang mulia dan berusaha menjauhkan diri dari sifat-sifat yang terhina.
Karena sesungguhnya malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Yang kedua adalah sifat malu sebagai cabang daripada iman. Jadi malu itu merupakan salah satu cabang iman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'bah fafdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariqi wal haya'u su'batun minal iman, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan malu termasuk cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi malu ini adalah bagian daripada iman. Oleh karena itu sering kita mendengar bahwa apabila kita memiliki keimanan, maka orang itu juga memiliki sifat malu. Nah, apabila sifat malu itu telah tiada dalam diri kita, maka itu juga bisa kita mengoreksi daripada atau melihat tingkat keimanan kita itu dilihat dari seberapa besar rasa malu kita dalam hal melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tercela yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sifat malu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sifat malu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbu haya'a wa satra fa iza tasala ahadukum falyastatir, rawahu Abu Daud. Yang artinya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Dia mencintai malu dan tutup. Oleh karena itu, barang siapa mandi, maka hendaklah dia menutupi diri. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi maksud hadis ini adalah Allah menyukai malu, kemudian juga menyukai orang yang berlaku malu, terutama dalam hal ketika dia mandi hendaklah dia menutup atau menutupi diri atau masuk dalam bilik mandi, tidak terbuka seperti itu. Hendaknya hal-hal yang demikian bisa kita, insya Allah bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, bagi kita muslimah terutama jangan semau-maunya misalnya pergi mandi di ruang-ruang terbuka, di kali dan lain sebagainya ya, kecuali di tempat-tempat yang sepi yang tidak terlihat aurat kita. Meskipun demikian, meskipun dalam tempat yang sepi kita tetap harus menutup aurat ketika kita mandi, minimal yaitu anggota-anggota tubuh yang sensitif harus tertutup. Yang keempat adalah sifat malu sebagai akhlak Islam atau akhlak orang muslim. Akhlak orang yang beragama Islam adalah malu. Maksudnya adalah malu yang bisa ditempatkan pada tempatnya. Jadi malu berbuat keburukan, malu berbuat perbuatan yang tercela. Tapi dalam hal berbuat kebaikan, dalam hal menuntut ilmu,
dalam hal untuk maju dalam hal kebaikan, itu tidak boleh malu. Karena malu dalam menuntut ilmu, malu dalam bekerja, malu dalam beribadah, itu bukan pada tempatnya. Mari kita baca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan malu sebagai akhlak orang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Anas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak agama Islam adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hendaklah malu itu kita jadikan sebagai akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal mencegah kita melakukan perbuatan yang tercela maupun yang terhina. Yang kelima adalah sifat malu yang tercela. Jadi ada sifat malu yang tercela atau yang dilarang, yaitu malu dalam menuntut ilmu. Sudah Ibu singgung sebelumnya tadi bahwa malu dalam menuntut ilmu itulah bukan pada tempatnya. Sebagaimana Imam Mujahid rahimahumullah berkata sebagai berikut. La yata'allamul ilmah mustahyin wala mustakbirin. Artinya, orang yang malu dan orang yang sombong dalam menuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata tentang sifat para wanita Ansar, yaitu ni'man nisa'ul ansori lam yamna'hunna haya'u ay yatafaqqahna fi dini. Artinya, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Oleh karena itu perlu ditegaskan lagi sekali bahwa rasa malu tidak tepat kita terapkan dalam hal menuntut ilmu. Karena malu atau sombong dalam menuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi bukan pada tempatnya menerapkan sikap malu dalam hal menuntut ilmu. Manfaat daripada sifat malu. Yang pertama adalah mencegah dari perbuatan tercela. Jadi orang yang memiliki sifat malu mencegah dirinya dari melakukan perbuatan yang tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga mereka atau sekuat tenaganya menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Ibu katakan tadi bahwa sumber rasa malu itu adalah keimanan yang ada dalam diri kita dan pengakuan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat sifat malu adalah mendorong berbuat kebaikan. Orang yang memiliki sifat malu adalah menumbuhkan kemauan untuk berbuat yang baik. Artinya, ketika dia melakukan sesuatu perbuatan yang kurang baik, maka dia akan malu. Maka sebaliknya dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat ketika dia melaksanakan atau melakukan perbuatan yang tercela, Allah melihat. Oleh karena itu akan melahirkan dorongan dalam dirinya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Sebab itu, kita sebagai manusia hendaklah senantiasa dalam setiap perbuatan kita
Kalau untuk kebaikan, kita memiliki semangat untuk melakukannya. Tapi untuk hal-hal yang buruk, kita berusaha untuk menghindarinya. Karena kita yakin bahwa perbuatan yang baik akan mendapatkan balasannya, kemudian perbuatan yang buruk juga akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat nanti. Kemudian manfaat sifat malu yang ketiga. Seseorang yang memiliki sifat malu mengantarkan orang tersebut menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa berusaha segenap hati, pikiran dan tindakannya untuk melaksanakan perintah Allah, dan berusaha segenap hati, pikiran dan perbuatannya untuk menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah daripada sifat malu sebagai bagian daripada akhlak seorang muslim. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi tentang santun dan malu ini bisa kita pahami dengan baik, dan mari kita sama-sama berusaha untuk menerapkannya terhadap diri kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bersikap, berperilaku di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di masyarakat, kapan dan di mana saja. Mari kita tutup dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.